Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya. Jadi dalam spreadsheet kali ini kita akan membahas tentang mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Ya, sebagaimana kita tahu finansial ini berarti berkaitan dengan keuangan. Nah, fungsi apa saja berkaitan dengan keuangan? Di sini ada yang pertama ada fungsi PV atau present value, yaitu fungsi untuk menghitung nilai investasi saat ini. Contoh di sini kita ingin mendapatkan investasi dari kita ingin mendapatkan laba ya dari suatu investasi. Misalnya target laba tiap tahunnya adalah 7 miliar, banyaknya periode adalah 5 tahun, bunganya 15% per tahun. Nah, berapa investasi ya, berapa uang yang harus kita investasikan sekarang. Nah, jadi di sini untuk mencari nilai investasi saat ini kita bisa menggunakan rumus PV atau present value. Jadi kita ketikkan sama dengan PV, kemudian di sini ada clue-nya ya, ada rate, NPER dan PMT. Rate ini adalah bunga, jadi kita pilih bunga 15% atau sel C8. Kemudian titik koma, kemudian NPER adalah banyaknya periode, yaitu 5, kita pilih sel C7, dan satu lagi PMT, yaitu nilai atau target laba tiap tahunnya, yaitu 7 miliar, kita pilih sel C6. Kemudian ini semuanya kita absolut ya. Kemudian enter. Nah, berarti di sini untuk mendapatkan target laba tiap tahunnya 7 miliar selama 5 tahun dengan bunga 15% per tahun, kita harus investasi dari sekarang adalah 23 miliar 465 juta sekian. Nah, ini ya contoh present value. Maaf ini salah ya, kita ubah lagi. Tadi tambahkan ABS ya agar nilainya menjadi mutlak ya. Jadi seperti ini nilai investasi maksimumnya. Nah, sekarang kita mencari atau mengisi tabel untuk investasinya ya. Jadi untuk nilai investasi tahun pertama ini adalah tadi nilai investasi maksimum, jadi kita ketikkan sama dengan C9. Kemudian untuk bunga kita isikan, bunganya di sini adalah 15%, berarti C8. Kita kalikan dengan nilai investasi yaitu sel B12. Kemudian C8-nya atau bunganya jangan lupa kita absolut agar nilai 15%-nya tidak berubah. Kemudian laba, labanya tetap ya 7 miliar per tahunnya. Ya, kemudian ini F4. Dan nilai akhir kita dapatkan dari nilai investasi ditambah bunga dikurang laba. Oke. Kemudian untuk nilai investasi tahun kedua kita dapatkan dari nilai akhir tahun sebelumnya. Jadi berarti ini sama dengan di sel B13 sama dengan sel E13 ya, seperti ini. Nah, kalau sudah ini tinggal kita tarik ke bawah, bunganya kita tarik, ya labanya karena dia sama ya tiap tahun berarti 7 miliar tiap tahunnya, nilai akhirnya juga tinggal kita tarik ke bawah rumusnya. Oke, ini belum selesai ya. Nah, untuk nilai investasi kita tarik mulai dari periode kedua atau di sel B13, ini kita tarik. Ya, jadi nanti seperti ini ya, di tahun kelima nilai akhirnya 0 ya. Oke, ini untuk present value. Berikutnya fungsi finansial yang kedua ya adalah future value. Nah, untuk mencari future value di sini kita menggunakan FV ya.
Jadi future value ini digunakan untuk menghitung nilai investasi di masa mendatang. Misalnya di sini kita punya uang ya 50 juta. Uang ini mau kita investasikan selama 15 tahun. Dengan bunga per tahunnya adalah 18%. Ya, berapa total ditambah bunga atau berapa nilai investasi di masa depan yang akan kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa mencari nilai di masa depan dengan fungsi FP. Nah, untuk tabelnya karena ini 15 tahun ya periodenya, berarti kita buat sampai 15. Oke, kita cari dulu nih total ditambah bunganya, berarti sama dengan FP. Oke, kemudian di sini ya sudah muncul clue-nya ya. Yang pertama ada red berarti bunga, kita pilih 18%. B6, kemudian pilih NPER periodenya 15. Dan pilih PMT atau nilainya 50 juta. Dan ini semua di absolute dulu. Kemudian kita kasih ABS agar nilai dia mutlak. Ya, jadi ini nilai yang akan kita dapatkan di masa depan ya. Setelah 15 tahun kita akan mendapatkan uang senilai 3 miliar 48 juta sekian. Oke, berikutnya untuk mengisi tabel. Yang pertama untuk periode tahun pertama, nilai tahun pertama itu kita isi dengan 50 juta. Jadi sama dengan sel B8. Kemudian untuk bunga kita kalikan saja, bunganya 18%. Kemudian absolut kalikan dengan nilai ya, sel B12. Kemudian totalnya tinggal kita jumlahkan saja, B12 nilai ditambah dengan bunga. Ini B12 ya. Nah, berikutnya untuk periode tahun kedua, ini kita dapatkan nilainya dari 50 juta yang pertama kali kita investasikan ya. Ini kita F4 dulu ya. Baru ditambah dengan nilai total tahun sebelumnya atau tahun pertama. Jadi kita tambah. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita tarik ke bawah. Ya, untuk nilai kita menarik rumusnya dari yang periode tahun kedua ya, atau mulai dari sel B13. Ini kita tarik. Ya, seperti ini. Jadi nanti di tahun ke-15, nah ini jumlahnya akan sama dengan rumus yang tadi kita cari di awal, yaitu 3 miliar 48 juta ya. 263.302. Nah, kalau di tabel ini bedanya kenapa? Karena ini sudah dibulatkan. Kalau yang di atas ini belum dibulatkan ya, tapi sama sih hasilnya ya. Oke, ini future value. Nah, ini bedanya tadi. Kalau future value kita mencari nilai di masa depan. Jadi di tahun keberapa nilainya jadi berapa. Nah, ini yang kita cari untuk future value. Berikutnya adalah mencari nilai angsuran. Ya, yang ketiga di sini mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial, yaitu fungsi PMT. Fungsi PMT ini kita gunakan untuk mencari nilai angsuran. Misalnya di sini kita punya pinjaman atau punya kredit senilai 20 juta. Kemudian bunga per tahunnya 18% dan waktu cicilannya adalah 10 kali ya, atau 10 tahun. Nah, berapa angsuran per tahun yang harus kita bayar? Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus PMT. Jadi sama dengan PMT ya. Di sini ada petunjuknya ya. Ada rate, NPER, dan PV. Rate ini tadi adalah bunga ya, masih sama, rate itu bunga. Kemudian NPER adalah waktu dan PV adalah nilainya. Kemudian kita absolute ya, F4.
Kemudian kita beri ABS di depan rumus PMT ya, agar dia nilainya mutlak. Nah, sekarang kita mencari atau menghitung tabel angsurannya. Di sini angsuran per tahunnya tadi sudah kita cari, yaitu 4.450.000 sekian. Nah, ini sama ya, jadi tinggal kita copy aja, kemudian kita absolut agar nilai 4 juta atau nilai angsurannya tidak berubah tiap tahunnya. Nah, kemudian untuk saldo awal ini berarti didapatkan dari nilai kredit yang pertama, yaitu 20 juta atau sel C6. Kemudian bunga per tahunnya tadi 18%, berarti 18%, kemudian absolut ya, baru kalikan dengan saldo awal. Oke, kemudian cicilan pokok ini tinggal kita kurang saja angsuran angsuran per tahun kita kurang dengan bunga. Nah, ini cicilan pokok pinjamannya, dan saldo akhir, saldo hutangnya berarti saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok. Nah, ini saldo akhirnya atau saldo akhir hutangnya ya. Nah, saldo akhir ini menjadi saldo awal tahun berikutnya. Berarti di periode kedua di sini untuk saldo awal sama dengan saldo akhir tahun sebelumnya atau sel F12. Oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini nih, tinggal kita tarik aja sih ke bawah. Ya, dari mulai bunga per tahun kita tarik, cicilan pokok, dan saldo akhir kita tarik juga. Ya, nggak apa-apa, masih minus, kita abaikan dulu. Nah, sekarang saldo awal kita tarik mulai dari periode kedua. Ya, seperti ini. Jadi nanti di tahun ke-10 dia sudah lunas ya, tidak ada lagi angsuran atau tidak ada lagi hutang. Nah, ini PMT tadi untuk mencari nilai angsuran. Berikutnya, fungsi finansial berikutnya adalah penyusutan. Ya, fungsi penyusutan. Jadi penyusutan ini biasanya digunakan untuk mencari nilai ya dari aktiva tetap atau aset tetap yang dimiliki perusahaan. Ya, misalnya kan perusahaan punya aset tetap ya, contoh seperti kendaraan, bangunan. Nah, itu setelah beberapa tahun digunakan akan ada pengurangan nilai atau nilainya berkurang atau nilainya menyusut. Nah, kita mencari nih berapa penyusutan tiap tahunnya. Oke, untuk penyusutan di sini ada 3 metode yang bisa kita pakai. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Ya, atau kodenya adalah SLN. Kemudian berikutnya nanti ada metode jumlah angka tahun atau sum years degree atau SYD. Dan yang ketiga ada metode saldo menurun ganda atau double degree balancing atau DDB. Oke, kita mencari dulu nih yang pertama dulu, metode garis lurus ya atau straight line method. Ini disebut garis lurus karena dia penyusutannya tiap tahunnya sama. Nah, sekarang kita buktikan dulu nih, apakah benar penyusutan tiap tahunnya sama dengan menggunakan rumus SLN ya, kan straight line, jadi disingkat dengan SLN. Oke ya, misalnya di sini ketahui harga perolehan atau harga beli suatu aktivanya 85 juta, umur ekonomis bisa dipakai atau digunakan selama 5 tahun, dan nilai sisa adalah 10 juta. Jadi untuk penyusutan, berapa penyusutan tiap tahunnya? Nah, di sini kita mencari dulu penyusutan tahun pertama. Karena ini metode garis lurus, berarti kita menggunakan rumus SLN. Jadi sama dengan SLN. Ya, di sini muncul ya, ada cost. Cost itu adalah harganya, harga perolehan. Kemudian salvage ini adalah nilai sisa. Kemudian ada life ini umur ekonomis. Nah, ini F4 dulu semua atau absolut dulu semuanya. Kemudian enter. Nah, jadi penyusutan tiap tahunnya 15 juta ya. Coba kita tarik ke bawah. Nah,
seperti ini. Jadi kalau penyusutan garis lurus tiap tahun nilai penyusutannya sama. Berikutnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini maksudnya adalah jumlah penyusutan ya. Jadi kalau tahun pertama dia belum ada akumulasi, jadi nilainya sama dengan penyusutan tahun pertama atau sama dengan nilai B11 ya, karena baru tahun pertama. Untuk nilai sisa kita dapatkan dari harga perolehan 85 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan dikurang dengan C11. Nah, B6 nya ini di absolut dulu. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita tarik ya. Oh, belum. Ini yang tahun kedua, kita jumlahkan dulu akumulasi penyusutannya. Jadi akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Nah, setelah ini baru kita tarik. Ya, untuk akumulasi ditariknya mulai dari tahun kedua ya. Ya, seperti ini. Jadi ya, di tahun kelima, nah di sini sama ya dengan soal nilai sisanya adalah 10 juta. Oke, ini untuk metode garis lurus. Berikutnya kita cari untuk metode jumlah angka tahun atau sum years degree. Apakah sama dengan garis lurus? Ya, untuk penyusutan dengan jumlah angka tahun di sini rumusnya kita menggunakan rumus SYD. Jadi sama dengan SYD. Oke, sama ya, di sini pakai cost kita pilih harga perolehan. Kemudian kita pilih salvage, nilai sisa. Kemudian life, umur, ekonomis. Oke, kita absolut dulu ya semuanya. Nah, kemudian di sini masih ada keterangan ya, per ini periode. Ya, karena di sini kita mencari yang pertama, tahun pertama kita pilih periodenya 1 atau A23. Ya, tidak usah diabsolut satunya atau A23-nya tidak usah diabsolut. Nah, dapatlah ternyata 25 juta penyusutan tahun pertama. Oke, untuk akumulasi berarti sama dengan penyusutan tahun pertama. Kemudian nilai sisa tahun pertama kita kurangi dari harga perolehan. Harga perolehannya absolut dikurangi dengan akumulasi. Ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kita tarik ya. Nah, untuk penyusutan tahun kedua akumulasinya tadi sama, kita jumlahkan dulu ya. Akumulasi tahun pertama kita tambah dengan penyusutan tahun kedua. Nah, ini baru bisa kita tarik. Begitu juga untuk nilai sisa. Ya, seperti ini. Ya, jadi dengan metode yang berbeda ternyata bisa menghasilkan nilai sisa yang sama ya. Tapi tentu saja penyusutan tiap tahunnya juga berbeda. Oke, itu tadi jumlah angka tahun. Satu lagi adalah saldo menurun ganda atau double degree balancing. Di sini kita menggunakan rumusnya adalah DDB. Berarti untuk penyusutan tahun pertama kita ketikkan sama dengan DDB. Ya, langkah-langkahnya sama tadi seperti jumlah angka tahun. Kita pilih cost, kita pilih salvage, kita pilih life, kita pilih period atau waktu ya, tahun ke berapa, tahun ke 1. Nah, ini yang kita absolut dulu, kecuali periode. Nah, ini ada kesalahan, coba kita cek dulu ya. Nah, ini umur ekonomisnya yang salah ya, life-nya harusnya B32. Ya, seperti ini. Akumulasinya berarti sama dengan penyusutan tahun pertama. Nilai sisa kita kurangi harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Kemudian kita tarik.
akumulasi penyusutan, hati-hati ya, jangan langsung ditarik, kita jumlahkan dulu akumulasi tahun pertama dengan penyusutan tahun kedua, baru kita tarik rumusnya. Kemudian untuk nilai sisa juga sama, kita tarik saja. Oke, seperti ini ya, jadi jelas nih perbedaannya antara double degree balancing, saldo menurun ganda, kemudian tadi jumlah angka tahun dengan metode garis lurus. Oke, seperti itu pembahasan kita kali ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.